Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryono, Rektor Universitas Negeri Malang. Bersama-sama dengan keluarga besar Universitas Negeri Malang, merasa bersyukur di tahun ini kita semua bisa ikut berpuasa di tahun 2024 atau 1445 Hijriah ini. Dengan masuknya bulan Ramadan, kita bersyukur karena kita diajak untuk berpuasa. Dan semoga puasa ini tidak hanya mengelola makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita, tapi juga mengelola asupan non-makanan minuman, yaitu informasi. Dengan mengelola asupan informasi yang positif, pikiran dan batin kita bisa menjadi positif. Demikian pula dengan mengelola asupan makanan dan minuman yang sehat, diri kita bisa menjadi sehat. Sehingga puasa bukan semata-mata kita jalani sebagai proses biologis, tapi juga proses kerohanian. Sebagai proses kerohanian, semuanya harus berangkat dari keyakinan, dari prinsip-prinsip yang oleh teman-teman ilmuwan seringkali disebut sebagai aksioma. Keyakinan ini tentu bukan sesuatu yang sifatnya buta. Harus kita buktikan dengan bukti-bukti empiris. Karena faktanya kesehatan manusia selain dipengaruhi oleh pola makan dan minum, tapi juga oleh olah pikir. Orang yang biasa mengelola asupan informasi yang positif, sel-sel sarafnya akan mengeluarkan hormon yang positif, yaitu dopamin. Demikian pula saudara-saudara kita yang terbiasa memahami, merealisasikan pola makan yang sehat, tubuhnya bisa menjadi lebih sehat. Sehingga sakit itu adalah hasil amalan kita dalam mengelola informasi, mengelola makanan yang selama ini kadang-kadang tidak terjaga. Melalui bulan puasa ini kita sadar puasa secara biologis memaksa diri kita, pencernaan kita untuk istirahat. Uniknya pada saat pencernaan kita istirahat, justru sel-sel saraf dalam tubuh kita bisa tumbuh lebih baik lagi. Bahkan hasil-hasil riset menunjukkan mereka yang tidak kemasukan makanan dan minuman yang mengandung karbohidrat lebih dari 8 jam, tubuhnya akan memulai memaknai, mengembangkan hormon pertumbuhan yang lebih baik lagi. Bahkan riset yang dilakukan oleh pakar fisiologi, biologi maupun kedokteran menunjukkan orang yang berpuasa itu biasanya lebih sehat, dan dalam batas tertentu sebagaimana temuan seorang ahli fisiologi dari Jepang, Yoshimi, melalui puasa bisa menimbulkan proses autopagi. Auto sendiri, pagi dimakan. Artinya sel-sel yang negatif, sel-sel yang rusak akan dimakan oleh sel-sel yang positif. Sehingga orang bisa menjadi lebih sehat. Dalam konteks ini, kita sebagai warga kampus semoga bisa menikmati puasa bukan semata-mata menjalankan perintah dari orang tua kita, tapi yang paling utama menjalaninya secara ikhlas. Dengan demikian pikiran kita menjadi lebih sehat, tubuh kita bisa menjadi lebih sehat, dan tidak kalah pentingnya di bulan puasa kita tidak kehilangan produktivitas. Karena melalui puasa yang terlatih dengan baik, justru sel-sel tubuh manusia bisa mengalami perbaikan, proses regenerasi sel terjadi, sehingga kinerja kita bisa lebih produktif dibanding pada saat kita tidak puasa. Semuanya ini
tidak hanya dibenarkan oleh hadis dan ayat yang kita yakini dalam agama kita, agama Islam, tapi juga hasil-hasil riset, hasil-hasil eksperimen di dalam dunia kesehatan. Semoga kita semua bisa menikmati puasa tanpa kehilangan semangat, sehingga produktivitas kita makin maksimal, dan insya Allah pahala dari Allah SWT menanti kita di akhirat kelak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.